Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas berkat dan rahmatnya. Dan semoga yang menonton ini sehat selalu, dipermudahkan rezekinya. Pertama-tama kenalkan, nama saya Salsabila Salfitriani dari kelas 10 TBSM 1. Di sini saya mau mempresentasikan penjelajahan samudra dari benua Eropa. Yang pertama ada dari Spanyol, yaitu Ferdinand Magelhanes atau Magellan pada tanggal 10 Agustus 1519 Magelhanes berlayar ke barat di samping oleh Kapten Juan Sebastian del Cano atau Sebastian del Cano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magelhanes sama del Cano mengelilingi dunia yang membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magelhanes di Kepulauan Massafa, Kepulauan Pasifik. Sampailah rombongan Magelhanes di Kepulauan Massafa. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina, mengambil nama Raja Spanyol Philips II. Dalam suatu pertempuran melawan orang Magelhanes gugur pada tanggal 27 April 1521. Akibat peristiwa itu, rombongan bergegas meninggalkan Filipina dipimpin oleh Sebastian del Cano menuju Kepulauan Maluku. Magelhanes dianggap sebagai orang besar dalam dunia pelayaran karena menjadi orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Raja Spanyol memberi hadiah sebuah tiruan bola bumi. Pada tiruan bola bumi itu dililitkan pita bertuliskan, "Engkaulah yang pertama kali mengitari diriku." Yang kedua ada dari Portugis, yaitu Portugis dalam melakukan pelayaran hingga dapat mencapai Indonesia dimulai dari penjelajahan pantai Afrika di abad 15 Masehi yang berujung pada penemuan Tanjung Harapan oleh Bartholomew Dias pada tahun 1483. Penemuan rute ke Indoa oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 dan penaklukan kota Malaka pada tahun 1511 oleh Afonso del Albuquerque. Terus yang ketiga ada Jerman. Penjelajahan dimulai ketika bangsa Portugis dan Spanyol mengirim ekspedisi untuk mencapai jalur perdagangan rempah-rempah lain. Jalur utama tertutup bagi bangsa Eropa. Setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1458, bangsa Portugis disebut sebagai pelopor penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Eropa pada awal abad ke-15 karena Portugis yang pertama kali menemukan rute laut di berbagai tempat dan pertama kali melakukan kolonisasi di wilayah di luar Eropa. Penjelajahan yang dipelopori oleh Portugal ini adalah pada tahun 1434, Gil Ines menemukan jalur pelayaran mengitari Tanjung Bojador dari Maroko yang sebelumnya menjadi batas paling selatan navigasi orang Eropa dan Arab di pesisir barat Afrika. Yang ketiga ada dari Belanda, yaitu pelayaran orang-orang Belanda. Biasanya para pedagang Belanda membeli dagangan rempah-rempah dari Portugis di pusat pasar Lisabon. Namun setelah Lisabon dikuasai oleh Spanyol, Belanda mencari jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah. Walaupun Portugis berusaha merahasiakan jalan ke pusat penghasilan rempah-rempah, tetapi Belanda berhasil menyusul Portugis ke
dan Spanyol. Berikut ini beberapa pelaut Belanda yang melakukan penjajahan ke dunia. 1. Barents. Pada tahun 1594, Barents mencari daerah timur atau Asia melalui jalur lain yaitu ke utara. Perjalanan Barents terhambat karena air laut membeku sampainya di kutub utara. Ia berhenti di sebuah pulau yang dikenal dengan Pulau Novaya Zemlya. Kemudian memutuskan untuk kembali, tetapi meninggal dalam perjalanan. Yang keempat, ada Inggris, yaitu ekspedisi bangsa Inggris pada masa penjajahan samudra, yaitu dimulai setelah Inggris dilarang melakukan perdagangan di Lisbon. Sementara Lisbon merupakan tempat untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Karena bangsa Portugis mendapatkannya dari Maluku, setelah dilarang memasuki Lisbon, maka Inggris berusaha mencari sendiri tempat asal rempah-rempah tersebut dan memulai penjajahan samudranya ke Indonesia. Ada salah satu tokohnya yaitu Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Setelah mendapat rempah-rempah, Drake pulang ke negerinya dan sampai di Inggris pada tahun 1580. Pelayaran Drake ini belum memiliki arti penting secara ekonomis. Pada politis 3, Sir James Lancaster dan George Raymond pada pelayaran tahun 1591, Lancaster berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang sampai di Inggris pada tahun 1594. Pada bulan Juni 1602, Lancaster dan maskapai perdagangan Inggris atau EIC berhasil tiba di Aceh dan terus menuju Banten. Di Banten dia mendapatkan izin dan mendirikan kantor dagang. Hanya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.